Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Balik lagi sama aku si BP yang akan mengulas film-film luar negeri. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita ke film berikutnya, sebaiknya klik tombol subscribe-nya dulu kayak yang muncul di bawah ini nih. Nah, tombolnya kalau di halaman kamu itu ada di sebelah kanan bawah video ini. Tenang aja, klik itu nggak berbayar sama sekali. Dan kalau kalian udah klik sebelumnya, nggak usah klik lagi ya. Untuk yang udah klik, aku doakan semoga rezekinya lancar, bahagia selalu, dan selalu penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Udah, ntar aku ngoceh nggak kelar-kelar. Kali ini kita akan ngulas film yang berjudul The Night House, yang artinya rumah malam. Dari judulnya aja kalian pasti udah nebak kan ya, ini genrenya apa? Yes, betul banget, ini bergenre horor kayak muka kalian pada. Film ini diputar di tahun 2021, berarti tahun lalu ya. Film ini dibintangi Rebecca Hall sebagai Beth, Sarah Goldberg sebagai Claire, Evan Johnny Kate sebagai Owen, Stacey Martin sebagai Madeline, Fondy Curtis Hall sebagai Mel, dan masih banyak aktor dan aktris pendukung lainnya. Kan gak mungkin aku sebutin semuanya ya kan, kepanjangan ntar. Dimulai dengan terlihatnya seorang wanita bernama Beth yang terlihat murung dan sedih karena ditinggal pergi ke dunia lain oleh suaminya karena bunuh diri atau meninggal atau metong ya kan. Di rumah itu Beth memiliki dua teman, Mel sebagai tukang bersih-bersih rumah atau kita sebut sebagai pembantu, dan Claire teman kerjanya. Nah, semenjak kepergian suaminya, Beth sering mengalami hal-hal aneh seperti melihat jejak kaki yang berlumpur yang keluar dari danau dan terkadang memimpikan suaminya masih hidup. Tiba suatu hari dia melihat kembali handphone suaminya dan dia melihat ada foto seorang wanita yang berposekan menyamping yang ternyata itu bukan Beth. Beth juga menemukan buku rancangan arsitek rumah yang aneh dalam barang-barang peninggalan suaminya. Beth pun mulai menceritakan tentang apa yang dia alami ke temannya Claire. Dan Claire bilang dia hanya sedang mengalami depresi karena kepergian suaminya. Dan Claire juga mengajak Beth untuk keluar dan bersenang-senang dan melupakan sejenak tentang kepergian suaminya. Nah, sepulangnya dari party di rumah, Beth menceritakan ke Claire bahwa dia dulu pernah mengalami mati suri selama 4 menit karena dia mengalami kecelakaan mobil, dan itu terjadi ketika dia berumur 17 tahun. Pengalaman itu juga Beth ceritakan ke suaminya ketika dia masih hidup. Dan ketika Beth sedang bercerita ke Claire, dia pun langsung tertidur pulas di pangkuan Claire. Dan waktu dia bangun, dia mendengar suara musik dari speakernya. Dan ada suara yang terdengar di telinganya yang mengatakan, "Buka pintunya." Lalu Beth membuka pintu dan melihat ada dua wanita yang berlari menuju danau dan menceburkan diri mereka. Entah apa maksud kedua gadis itu. Beth berlari menuju danau dan dia melihat ada jejak kaki yang berdarah. Dia juga melihat ada perahu di situ. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba seperti ada yang mendorong Beth ke danau menuju perahu itu. Dan perahu itu membawa Beth menuju seberang pulau. Sesampainya di seberang, Beth pun tersadar dan dia melihat ada sebuah rumah yang mirip banget dengan rumahnya. Dan setelah dia menelusuri rumah itu, dia melihat dari kejauhan ada seorang wanita yang mirip banget dengan dirinya. Dan yang sangat mengejutkan lagi, tiba-tiba suaminya terlihat mendatangi wanita itu dari belakang. Dia pun bergegas mau memasuki rumah itu dan nyamperin mereka. Pas pintunya kebuka, tiba-tiba dia melihat dirinya terbangun dari tidur di rumahnya sendiri. Agak aneh ya. Setelah itu Beth pun mulai cek handphone suaminya melalui laptop dan dia lihat ada foto beberapa gadis yang sekilas mirip dengan Beth. Beth yang penasaran, dia pun berencana pergi ke seberang pulau dan memeriksa rumah yang ada di seberang. Sesampainya di seberang, dia bertemu Mel, temannya Owen, suaminya yang udah meninggal. Mel mengatakan untuk nggak pergi lebih jauh lagi. Tapi Beth nggak mau mendengar dan tetap pergi untuk menelusuri rumah itu. Nah, sesampainya dia di rumah itu, dia menemukan sebuah patung yang bentuknya agak aneh. Dengan kecurigaannya, dia pun mencari Mel dan mengatakan bahwa Mel udah menyembunyikan sesuatu dari dirinya.
Lalu Mel mulai cerita bahwa dia pernah melihat Owen bersama wanita lain di rumah itu. Tapi dia nggak mau kasih tahu Beth karena takut melukai perasaannya. Lalu Beth pun mulai memeriksa barang-barang peninggalan suaminya lagi. Dan di situ dia mendapatkan buku yang menceritakan tentang labirin dan mantra-mantra aneh. Di dalam buku itu juga Beth menemukan gambar patung yang ia temukan sewaktu di rumah itu. Dan dia pun mulai mencari tahu dari mana buku itu berasal. Ketika dia mulai searching di Google, tiba-tiba dia mendengar ada suara di rumahnya. Dan dia pun penasaran dan mulai mencari dari mana suara itu berasal. Lalu dia pun melihat ada siluet seseorang yang tiba-tiba bergerak melihat ke arahnya. Lalu adegan pun berpindah ke toko tempat buku itu dijual. Dan secara nggak sengaja dia melihat seorang wanita yang fotonya ada di handphone suaminya. Dia pun nyamperin wanita itu dan bertanya, "Berapa lama hubunganmu dengan suamiku?" Awalnya perempuan itu terlihat bingung. Lalu Beth berkata bahwa Owen sudah meninggal dan dia meninggal karena bunuh diri. Dan perempuan itu pun langsung bereaksi dan mengatakan terkejut mendengar itu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia nggak tahu kalau Owen udah punya istri. Dia memang sering keluar bareng Owen, tapi nggak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, perempuan itu pun datang kembali menemui Beth di rumahnya, dan dia menceritakan sering mengalami mimpi-mimpi aneh, dan sepertinya akan ada sesuatu yang mau melukai Beth. Dengan kecurigaan Beth ke wanita ini, dia pun menganggap wanita ini hanya mau menakutinya aja. Nah, di malam harinya Beth menyeberang lagi dan ke rumah itu, dan dia menemukan beberapa mayat yang terbungkus plastik di kolong rumah itu. Dia langsung kabur dan balik ke rumahnya. Dia mencoba menenangkan diri dengan mandi, tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara lagi yang keluar dari stereo miliknya. Dia pun keluar dan berpikir itu adalah Owen. Dia menangis dan berharap bahwa itu adalah Owen. Dan dia juga melihat ada tulisan "Here" di pintu kamar mandinya yang beruap. Dan dia semakin yakin bahwa itu adalah arwahnya Owen. Dia pun mencoba memeluknya, tapi ketika ditanya apakah kau Owen, dan arwah itu menjawab bukan. Dan Beth pun langsung melepaskan pelukan itu dan melihat pintu kaca kamar mandinya yang terlihat seorang perempuan yang mirip dengannya dan akan dibunuh oleh Owen. Beth seperti mengalami apa yang dialami oleh perempuan yang ada di kaca itu, dan Beth melihat semua perbuatan Owen ke wanita itu. Tiba di lantai bawah, Owen terlihat sedang memangku Beth dalam tidurnya. Dan di situ Beth menyadari bahwa makhluk itu bukanlah Owen, tapi arwah yang dulu mengincar Beth karena dia sempat mati suri selama 4 menit. Ketika Owen masih hidup, arwah itu terus mencoba mempengaruhi Owen untuk membunuh Beth. Dan Owen mencoba menemukan cara bagaimana dia bisa menyelamatkan Beth dari arwah penasaran ini dengan mencari tahu dari buku labirin. Lalu Owen pun mulai membangun rumah di seberang pulau dan membuatnya mirip seperti rumahnya. Dan dia juga mencari perempuan yang mirip dengan istrinya dan membawa mereka ke sana. Dan akhirnya membunuh perempuan itu, yang bertujuan agar arwah ini menganggap bahwa Beth sudah mati dan dia nggak perlu lagi mencari Beth. Ketika dia menyadari itu, arwah penasaran yang menyerupai Owen ini pun mencoba merasuki Beth dan membuatnya pingsan. Ketika Beth terbangun, dia berada di dalam perahu itu, dan di hadapannya ada arwah yang mirip dengan Owen itu memegang pistol. Dan dia juga mencoba mempengaruhi Beth untuk ikut dengannya dengan cara memegang pistol itu dan meletakkannya ke arah dagunya. Claire yang lagi main dan datang ke rumah Beth, dia melihat rumah Beth yang terlihat kacau dan berantakan. Karena Claire merasa ada yang aneh, dia mencoba mencari Beth dan melihat ke arah luar jendela. Dan dia lihat Claire sedang berada di dalam perahu terdiam dan menutup matanya. Di situ Beth terlihat sedang dipengaruhi oleh arwah itu. Claire berteriak memanggil Beth dan menuju danau itu. Mel yang sedang berada di dekat rumah itu, yang di dekat rumah Beth juga mendengar Claire berteriak dan mencoba mencari Beth dan menuju danau.
Claire berenang ke dalam danau itu dan mencoba menarik si Beth dari perahu itu dan menyadarkannya. Akhirnya Beth pun tersadar dari halusinasi yang dia alami. Claire dengan cepat menarik Beth ke tepian danau dan dia melihat di perahu ada bayangan hitam yang sedang duduk di perahu, yaitu arwah jahat itu. Dan akhirnya film ini pun berakhir. Nggak seru ya. Gimana dengan nasib para mayat-mayat itu? Gimana dengan Owen? Apakah benar-benar mati bunuh diri? Gimana dengan arwah penasaran itu? Apakah masih mengejar Beth? Gimana dengan Beth? Apa masih tinggal di rumah itu? Filmnya rada nanggung ya. Gimana menurut kalian? Oke lah, tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian ya. Sampai di sini dulu ulasan aku kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ingat untuk klik subscribe dan bagikan video ini kalau kalian menyukainya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.